pada pagi hari ini mari kita berdoa sesuai dengan percayaan masing-masing. Ya, mulai. Selesai. Di sini ada yang hadir semua teman-temannya. Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa aja? Kamu juga ya? Betul. Oh, Pak juga ya? Iya. Nanti Ibu absen aja ya kalau gitu. Oke. Di sini Salsabila. Hadir. Bu. Kamera. Hadir, Bu. Kasih. Cinta. Sipa. Sylvia. Eti. Eti mana? Hadir. Dalam sakit hadir ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita mau memberitahukan ada tujuan pembelajaran yang ingin kita harus kita capai pada pelajaran ini. Yang pertama itu study dik mampu menjelaskan organ-organ dan fungsi organ sistem ekspresi pada manusia melalui lembar kerja dengan tepat. Yang kedua, study dik mampu menjelaskan proses sistem ekspresi pada manusia melalui penggunaan video dengan benar. Dan yang terakhir yaitu study dik mampu mengidentifikasi dampak gangguan pada sistem ekspresi manusia melalui diskusi berkelompok dengan baik. Nah, sebelum mulai pada materinya, Ibu ingin tanya, kalian pernah buang air kecil nggak? Nah, saat kalian buang air kecil itu apa sih yang keluar? Air kencing. Oh iya, benar sekali. Benar. Air kecil kira-kira berasal dari mana sih? Cairan air tubuh kita. Ya, cairan itu sebelum masuk dari cairan tubuh kita itu apa sih yang kita lakukan? Minum. Oh ya, benar. Minum dan makan. Jadi saat kita makan atau minum, makanan itu masuk dalam sistem pencernaan dan diolah menjadi zat-zat gizi seperti glukosa, amino dan vitamin. Nah, zat gizi ini kemudian diserap oleh usus dan masuk ke dalam darah. Makanan dan minuman yang kalian konsumsi itu akan berubah menjadi darah. Nah, bagaimana sih darah ini bisa keluar menjadi urin? Pikiran enggak? Nah, karena itu hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi, yaitu proses pembentukan urin, yaitu proses di mana darah itu akan keluar menjadi urin. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu ada beberapa organ yang terlibat dalam proses pembentukan urin. Yang pertama itu ada ginjal, di mana ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan, mengekspresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Hasil ekspresi ginjal adalah urin. Di sini ginjal itu memiliki struktur utama yang mana ada nephron dan glomerulus. Di mana nephron ini adalah unit penyaring dalam ginjal yang berperan dalam proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, sedangkan glomerulus itu struktur berbentuk bola yang menyaring darah untuk pertama kalinya. Nanti untuk nephron dan glomerulus nanti secara fokus dijelaskan pada proses pembentukan urin. Nanti akan ditampilkan video ya. Oke, next untuk organ yang kedua itu yaitu ureter. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ureter itu kan menyalurkan fungsi utama itu menyalurkan urin dan ginjal ke kantong kemih melalui gerakan garis salur. Jadi di sini kan ada kantong kemihnya nih. Ini ginjal dua, kiri kanan. Nah, yang memanjang itulah yang disebut dengan ureter. Jadi ureter itu terdiri dari dua, dari ginjal kiri dan ginjal kanan. Panjangnya itu sekitar 25 sampai 30 cm. Terdiri dari otot polos yang membantu mendorong urin ke dalam kantong kemih. Next, selanjutnya kantong kemih, di mana kantong kemih ini modelnya seperti ini ya, di gambar. Fungsi utamanya itu menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jadi urin itu tidak semena-mena itu langsung keluar gitu. Ada namanya kantong kemih tempat penyimpanan urin sementara. Jadi sebelum menjadi tubuh itu disimpan dulu di kantong ini. Nah, kapasitas itu sekitar 400 sampai 600 ml pada orang dewasa. Untuk terakhir itu ada uretra. Dimana uretranya yang paling bawah ya.
Fungsi utamanya itu saluran terakhir yang mengeluarkan urin dari kantung kemih keluar tubuh. Jadi itu kan tempat penyimpanan urinnya kan yang saat dikeluarkan itu ada namanya uretra, itu yang memang mengeluarkannya urin itu. Perbedaannya dari pria dan wanita itu, kalau pria itu uretranya itu panjangnya sekitar 20 cm dan juga itu berfungsi sebagai sistem reproduksi. Kalau pada wanita itu lebih pendek sekitar 3 sampai 5 cm, lebih rentan juga terhadap infeksi saluran kandung kemih. Oke, itu untuk beberapa organ yang terlibat dalam proses sistem reproduksi. Sebenarnya di sini akan menampilkan video yaitu proses dari pembentukan urin. Sebelumnya proses pembentukan urin itu terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama itu tahap filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang terakhir augmentasi. Kemudian mari kita. The kidneys filter blood plasma, removing metabolic wastes, toxins, and excrete them in urine. During this process, they also maintain constant volume and composition of the blood, or homeostasis. Blood enters the kidney via the renal artery, which divides into smaller arteries, then arterioles. The arterioles get into contact with functional units of the kidney called the nephrons. This is where blood filtration and urine formation take place. The filtered blood then passes through a series of veins and exits the kidney via the renal vein. The urine is collected in collecting ducts and leaves the kidney via the ureters. Each kidney contains over 1 million nephrons. A nephron consists of 2 major parts, a glomerular capsule, or Bowman's capsule, and a long renal tubule. Renal tubules of several nephrons connect to a common collecting duct. There are 3 steps in the formation of urine: glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion, and water conservation. Blood enters the Bowman's capsule via the afferent arteriole, passes through a ball of capillaries called the glomerulus, then leaves via the efferent arteriole. The afferent arteriole is significantly larger than the efferent arteriole, creating a blood flow with a large inlet and small outlet. As a result, the blood hydrostatic pressure in these capillaries is much higher than usual. Hydrostatic and osmotic pressures drive water and solutes from blood plasma through a filtration membrane into the capsular space of the nephron. The filtration membrane acts like a sieve, allowing only small molecules to pass through. These include water, inorganic ions, glucose, amino acids, and various metabolic wastes such as urea and creatinine, and make up the glomerular filtrate. The amount of filtrate produced per minute is called glomerular filtration rate, GFR. GFR is kept at a stable value by several feedback mechanisms within the kidneys, known as renal autoregulation. GFR is also under sympathetic and hormonal control. GFR regulation is generally achieved by constriction or dilation of the afferent arteriole, which causes the glomerular blood pressure to fall or rise, respectively. In a healthy person, the total filtrate volume amounts to between 150 and 180 liters a day. However, only about 1% of this is excreted as urine. The remaining 99% is reabsorbed back to the blood as the filtrate flows through the long renal tubule. This is possible because the efferent arteriole, after exiting the Bowman's capsule, branches out to form a network of so-called peritubular capillaries, which surround the renal tubule. The first part of the tubule, the proximal convoluted tubule, reabsorbs about 2/3 of the filtrate. In this process, water and solutes are driven through the epithelial cells that line the tubule into the extracellular space. They are then taken up by the peritubular capillaries. Sodium reabsorption is most important as it creates osmotic pressure that drives water and electrical gradient that drives negatively charged ions. Sodium levels inside the epithelial cells are kept low thanks to the sodium-potassium pumps that constantly pump sodium ions out into the extracellular space. This creates a concentration gradient that favors sodium diffusion from tubular fluid into the cells.
Sodium is absorbed by symport proteins that also bind glucose and some other solutes. Nearly all glucose and amino acids are reabsorbed at this stage. About half of nitrogenous wastes also reabsorb back into the bloodstream. The kidneys reduce the blood levels of metabolic wastes to a safe amount, but do not completely eliminate them. Some of the reabsorption also occurs by the paracellular route through tight junctions between epithelial cells. At the same time, tubular secretion, where additional wastes and other solutes leave the bloodstream to join the tubular fluid, also takes place. The processes of reabsorption and secretion continue in the nephron loop, the loop of Henle, and the distal convoluted tubule. These parts of the tubule also have some other important functions. The main function of the loop of Henle is to create and maintain an osmolarity gradient in the medulla that enables the collecting ducts to concentrate urine at a later stage. The ascending limb of the loop actively pumps sodium out, making the medulla salty. The descending limb is permeable to water, but much less to sodium. As the water exits the tubule by osmosis, the filtrate becomes more and more concentrated as it reaches the bottom. The ascending limb, on the other hand, is permeable to ions, but not water. As a result, the filtrate loses sodium as it goes up and becomes more diluted at the top of the loop. The medulla is in equilibrium with the loop and hence has the same salinity gradient, saltier at the bottom. Reabsorption and secretion in the distal convoluted tubule are under control of various hormones. This is how the kidneys respond to the body's needs and adjust the composition of urine accordingly. The collecting duct receives tubular fluid from several nephrons. The main function of the collecting duct is to concentrate urine and therefore conserve water. This is made possible by the osmolarity gradient generated by the loop of Henle. As it gets saltier deep in the medulla, the filtrate loses water as it flows down the collecting duct. The collecting duct is also under hormonal control, so it can adjust the amount of reabsorbed water according to the body's state of hydration. For example, when the body is dehydrated, more water is reabsorbed back to the blood, and the excreted urine is more concentrated. Dari video yang diperlihatkan tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan kasih. Salah satu proses dari pembuatan urin itu. Salah apa yang akan terjadi? Oke, itu pertanyaan sangat nyambung pada materi kita hari ini. Kebetulan materinya juga sama proses pembuatan urin. Nanti ibu akan memberikan kalian yang ABD untuk kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Jadi kalian katanya di kelompoknya ya. Oke, sudah diterima? Sudah. Untuk pembagian kelompoknya, ibu membagi menjadi 4 anggota dan satu kelompok. Silakan mulai dari ibu. 1, 2, 3, 4. Silakan kalian track saya. Itu soalnya, itu soalnya itu seorang atlet muda mengalami kelelahan. Warna kulitnya menjadi sangat pekat dan buahnya kakinya sangat rendah. Dokter mencurigai adanya gangguan pada salah satu orang penderita kulit berdasarkan gejala ini. Bagaimanakah pikiran dan ini sedang? Apakah kalian kebiasaan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke. Kalian sudah selesai nggak diskusinya? Sudah. Oke, setelah ini kalian akan bertukar dengan kelompok lain. Jadi kalian kan ada 4 orang nih. Dan 2 orang di sini akan diam di kelompoknya, 2 orang lagi akan pergi ke kelompok lain untuk meminta informasi atau jawaban dari kelompok lain. Kan bisa saja nanti kalian berbeda pendapat dengan kelompok lain. Dan kalian akan pergi ke kelompok lain untuk meminta informasi apa yang dia dapatkan dari solusi dari pertanyaan tersebut. Berarti ya Nana? Silakan 2 anggota dari kelompok 1 pindah ke kelompok 2, 2 anggota dari kelompok 2 pindah ke kelompok 3. Silakan dari 2 kelompok tadi yang berada di kelompok sebelah itu, silakan balik ke kelompok masing-masingnya. Silakan. Ya.
Silakan kalian diskusikan apakah jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 dari kelompok 3 lainnya itu apakah sama atau tidak. Kalian diskusikan dulu. Ibu berikan waktu 6 menit. Kelompok 1 sudah apakah atau gimana? Atau ada yang ditanyakan? Ada. Aman ya? Ada. Kelompok 2 gimana? Oke. Kalian sudah selesai kan? Ya. Nah, karena kalian sudah selesai, ibu ingin kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Sebelumnya di sini ada yang mau mengajukan diri nggak? Oh, silakan. Jadi kelompok berapa? Dua. Silakan maju. Baik, saya di sini Nasal Sabila akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu dari kelompok 2. Berdasarkan gejala yang ditunjukkan seperti urin yang sangat pekat dan frekuensi buang air kecil yang jarang, kemungkinan besar bagian ginjal yang mengalami gangguan adalah ductus collecticus. Bagian ini berperan penting dalam pengaturan antrian volume urin. Jika terjadi gangguan pada proses reabsorpsi air di ductus collecticus, maka urin akan menjadi lebih pekat karena lebih banyak air yang diserap kembali oleh tubuh. Dari teman-teman ada yang ditanggapi enggak? Tidak ada? Oke, silakan. Terima kasih Miska sudah kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Oke, Ibu ingin menuju satu kelompok lagi supaya menjadi perbandingan dari kelompok 2 tadi. Ibu tunjuk saja langsungnya dari kelompok 3. Mungkin siapa? Saya. Oh ya, silakan maju. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu gejala tersebut menunjukkan bahwa tubuh sedang berusaha mempertahankan cairan sehingga urin menjadi sangat sedikit dan warnanya pekat. Hal ini kemudian terjadi karena ductus collecticus tidak berfungsi normal, khususnya dalam pengaturan reabsorpsi di air di bawah pengaruh hormon ADH. Ketika proses ini terganggu, maka keseimbangan cairan tubuh ikut terganggu dan ginjal menyerap terlalu banyak air kembali ke dalam darah. Sekian. Oke, terima kasih untuk anggota kelompok 3. Sudah kembali. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 3 itu sudah menjawab sebagian besar jawabannya benar, yaitu di bagian reabsorpsi, yaitu di bagian ductus collecticus. Sebelum kita mengakhiri kita pada hari ini, Ibu ingin meminta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin? Saya, oke. Aca, silakan. Jadi terdapat 3 proses pembentukan akhir, filtrasi dan reabsorpsi dan augmentasi. Oke, ada 3 proses yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Jadi dari pembelajaran kita tahu bahwa ginjal sangat penting dalam bagian dalam tubuh kita untuk menjaga darah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Jadi kalian itu jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, apalagi di bagian ginjal. Jangan kalian tahan-tahan kalau ingin buang air kecil. Untuk materi minggu depan berikutnya itu ada yaitu materi sistem reproduksi. Kalian pelajari dulu di rumah sebelum masuk ke kelas ya. Oke, baik, itu sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan bila berikut hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.